Donald Trump pada hari Senin mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang menandai berakhirnya perang 12 hari. Hal tersebut disampaikan Trump melalui platform media Truth Social pada Senin sore waktu setempat. Presiden Trump menyampaikan ucapan selamat kepada kedua negara dan mengumumkan gencatan senjata akan dimulai dalam waktu kurang lebih 6 jam. Setelah masing-masing negara menyelesaikan operasi militer yang tengah berlangsung. Gencatan senjata tahap awal akan berlaku selama 12 jam, di mana kedua belah pihak diharapkan dapat saling menghormati. Trump menyebut Iran akan jadi pihak pertama yang memulai gencatan senjata, yang kemudian akan diikuti Israel selama 12 jam berikutnya. Proses ini akan diakhiri dengan deklarasi resmi berakhirnya konflik bersenjata dalam kurun waktu 24 jam sejak dimulainya gencatan senjata. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah soal kesepakatan gencatan senjata Iran-Israel yang dinyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menlu Iran mengatakan, Iran akan menghentikan serangannya jika Israel menghentikan serangan udara sebelum pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan ini menandai pernyataan resmi pertama Iran tentang klaim gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menlu Iran mengirimkan pesannya di media sosial X pada pukul 4:16 pagi. Sebelumnya, Iran menunggu Israel menghentikan serangannya paling lambat pukul 4 pagi waktu Tehran. Namun Israel justru meningkatkan serangannya tepat sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa menekankan pentingnya solusi diplomatik terkait situasi yang memanas di Iran. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas mengingatkan agar Iran tidak menutup Selat Hormuz karena dianggap sangat berbahaya dan tidak akan menguntungkan siapapun. Kallas menyatakan bahwa ada kekhawatiran terjadinya serangan balasan dari Iran setelah serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Dirinya mendorong adanya solusi diplomatik untuk memikirkan risiko jangka panjang atas situasi yang terjadi. Dalam rapat bersama sejumlah menteri luar negeri Uni Eropa, Kallas menyebut bahwa negara-negara anggota Uni Eropa akan membahas hasil tinjauan terhadap pasal 2 dari Perjanjian Asosiasi dengan Israel, yakni sebuah perjanjian kerjasama dengan negara yang terlibat konflik bersenjata di Gaza dan Iran. So ministers are very much focused on the diplomatic solution and also the concerns of retaliation and this war escalating are huge. Especially closing of the Strait of Hormuz by Iran is something that it would be extremely dangerous and not good for anybody. Of course, we are discussing Middle East in broader sense also after also Gaza and Article 2 of association agreement with Israel. We have done the review. The review is ready. All the member states have it. Lalu bagaimana keberlanjutan perang Iran-Israel usai diumumkannya gencatan senjata oleh Presiden Trump? Kita sudah bergabung dengan Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati selaku pakar strategi udara dan mantan pilot F5 dan F16 TNI AU serta guru besar kajian wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia Yoh Mahmudi. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak ya. Mas Yo, saya mau ke Anda dulu. Mas Yo, sebenarnya apa yang bisa kita baca dari pernyataan Presiden Trump yang mengaku ada kesepakatan gencatan senjata? Karena Iran sudah membantah, Israel pun mengamini bahwa target militer sudah tercapai bahkan melebihi, tapi informasi terakhir, berita terakhir, Israel tetap mengumumkan akan melanjutkan perang itu karena ada pelanggaran gencatan senjata. Apa sebenarnya ada di pikiran Amerika Serikat dan Israel? Ya, pengumuman Trump ya untuk mengakhiri peperangan dan gencatan senjata itu kan sebenarnya ketika dalam kondisi klimaks ya, satu sama lain pada puncak penyerangan, tiba-tiba anti klimaks begitu ya. Trump mengumumkan bahwa telah terjadi gencatan senjata. Ya, kalau kita agak flashback sedikit ke belakang kan Trump juga memberikan ancaman kepada Iran apabila melakukan agar tidak melakukan serangan balik atas serangan yang dilakukan oleh Amerika ketika
situs pengayaan nuklir, dan apabila itu dilakukan maka akan dilakukan serangan yang lebih keras dan bahkan dampaknya tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Tapi kemudian yang terjadi adalah sebaliknya ya, ketika Iran kemudian melakukan serangan atas pangkalan militer yang ada di Qatar, tidak lama setelah itu justru Trump mengumumkan adanya upaya gencatan senjata yang sudah disepakati ya oleh kedua belah pihak antara Israel dan Iran. Ya, walaupun belum ada pernyataan resmi yang betul-betul firm dari pihak Iran, karena posisi Iran itu kan memposisikan bahwa negaranya under attack ya, jadi Iran bukan yang memulai, maka kemudian tergantung dari Israel. Begitu Israel berhenti, maka Iran akan berhenti. Tapi kalau kemudian ternyata Israel masih terus melakukan serangan, walaupun di akhir masa kesepakatan untuk melakukan gencatan, ini juga akan berpotensi ya bagi Iran untuk melakukan serangan kembali. Tapi secara umum memang sudah ada kesepakatan untuk mengakhiri perang ini ya di antara kedua belah pihak, walaupun posisinya masih shaky ya, masih agak dinamis dan sewaktu-waktu bisa berubah. Namun sudah mulai ada jaminan ya dari mediator yang ada, termasuk dari Qatar yang sudah berkomunikasi dengan Iran, dan juga Donald Trump yang sudah memberikan tekanan cukup keras ya kepada Israel agar kemudian melakukan penghentian serangan dan melakukan gencatan senjata, begitu. Oke. Kalau ke Pak Syarki, kalau Anda membaca pernyataan atau sikap dari AS dan juga Israel, iyakah kalau gencatan senjata itu akan bisa berlaku secepatnya, atau justru ya perang bisa berlanjut? Gencatan senjata pasti berlaku secepatnya, karena sudah bisa dilihat pada saat minggu pertama Israel berhasil merebut keunggulan di udara, bahkan dominasi udara. Tapi pada minggu kedua, pada 4 hari pertama dan 4 hari berikutnya, Iran meskipun dia sudah lumpuh ataupun memang sengaja tidak naik saat-saatnya, namun sudah berhasil membuktikan bahwa serangan rudalnya tidak bisa dihentikan dan tetap bisa kualitas dan kuantitasnya, dan bahkan makin lama kualitas rudalnya makin ampuh, bisa menerobos, dan terakhir dengan rudal Khyber yang multi warhead, di mana satu rudal bisa nanti pada saat apexnya jatuh dan berubah jadi 4 atau 5 mata rudal yang lebih kecil-kecil, itu membuat kesulitan bagi Israel. Dan Israel juga tahu betul bahwa dengan satu pesawat tempur kelas F-35, F-15, tidak mungkin membawa rudal Bunkers Buster yang beratnya hampir 14 ton, itu tidak mungkin. Itu hanya bisa dilaksanakan oleh Amerika. Dan Amerika juga tahu bahwa drama antara perang antara Iran dan Israel ini akan terus-terusan seperti ini dan berlangsung lama. Itu dari laporan intelijennya, Trump sudah bilang, ini mereka berhentinya kalau senjatanya habis. Itu sudah benar. Nah, untuk solusinya adalah Iran sudah mengatakan, kalau Israel berhenti menyerang, saya juga berhenti menyerang. Tapi Israel juga, gimana dia mau berhenti menyerang saat rudal Iran jalan terus, harus ada statement yang jelas. Maka dibantulah oleh Amerika dengan serangan udara yang terkoordinasi, yang katanya menghancurkan beberapa instalasi nuklir Iran, tapi kita sudah tahu juga bahwa sudah bocor bahwa sudah diungsikan tuh peralatan manusianya, dan sehingga pemboman itu kalaupun tepat di situ juga tidak terlalu berarti apa-apa. Intinya tidak ada kebocoran uranium. Dan apakah itu tepat di sasaran itu atau di sebelahnya, orang juga nggak tahu. Dan jelas itu dibaca dari ucapan dari Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Senjata Amerika yang mengatakan untuk battle damage assessment kami belum tahu. Nah, itu artinya tidak akan ada tahu. Karena tidak pernah ada ledakan besar di situ, hanya yang di permukaan saja akibat thermal. Jadi saya kira ini memang adalah false flag operation, jadi operasi bendera palsu istilahnya, yang memang untuk menyelamatkan muka daripada Israel, Iran, dan Amerika, di mana Amerika tetap sebagai yang di depan untuk membantu perdamaian. Israel meskipun gagal mencapai tujuannya menghancurkan instalasi nuklir, tapi sudah mission accomplished dengan klaim Amerika berhasil menghancurkan. Dan Iran juga tidak dikalahkan Israel, tetapi masuk meja perundingan karena sudah dibantu Amerika si Israelnya. Jadi ini adalah seperti biasa memang di dalam dunia
dunia hubungan antar negara, konflik antar negara ini, hal seperti ini memang sering terjadi dan saya percaya bahwa ini memang dihentikan karena memang semuanya butuh berhenti. Karena Israel sudah makin kacau, ekonominya terganggu, Iran yang jelas terganggu. Tapi yang jelas Israel itu berhasil menunjukkan dia punya dominasi udara dan superioritas udara. Oke. Iran lebih mempunyai superioritas di bidang informasi, keunggulan di bidang informasi. Oke, Mas Syarki, kami juga mau minta mungkin audionya bisa dibesarkan lagi atau didekatkan. Sambil itu saya mau ke Mas Yo. Mas Yo, ini kan kita masih melihat bagaimana eskalasinya, apakah akan melibatkan negara-negara Timur Tengah lain atau tidak. Tapi di sisi lain, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mendorong deeskalasi di Timur Tengah? Ya, sebenarnya kan poin menuju deeskalasi sudah terjadi ya, sebagaimana statement dari Donald Trump. Dan Donald Trump juga mengucapkan terima kasih. Jarang pemimpin Amerika kemudian mengatakan God bless Iran begitu ya, karena kan statement awal itu sangat keras, bahkan hampir sama ya soundingnya dengan apa yang dilakukan oleh Israel, bahwa Ayatullah Khomeini itu harus turun karena rezim ini yang menjadi persoalan. Tetapi kan akhirnya mendapatkan sebuah solusi ya, yang dianggap mungkin lebih dekat ke win-win solution ya di antara tiga negara yang sedang berkonflik ya, Amerika yang Donald Trump yang pada sisi kita lihat memang mendapatkan publik ya di negaranya, tetapi justru dengan mengumumkan perdamaian dan gencatan senjata seakan-akan mendapatkan kredit memang sebagai ya tokoh yang kemudian pro terhadap perdamaian dan tidak melanjutkan peperangan. Nah, Indonesia saya kira ya tinggal melanjutkan komunikasi selama ini yang sudah dilakukan ya terhadap negara besar ya, bisa berkomunikasi dengan Qatar, kemudian juga dengan Iran, juga punya hubungan dengan Amerika. Yang jelas adalah komitmen untuk menjaga perdamaian dan tentu juga diharapkan bisa menyelesaikan ya masalah fundamental ya, akar dari konflik yang tidak hanya gencatan senjata ini bersifat sementara, tetapi juga harus menyelesaikan persoalan yang lebih fundamental ya, yang tentu nanti kan berkaitan dengan masalah konflik Israel dan Palestina selanjutnya yang juga harus jadi fokus. Nah, Mas Yo, tapi untuk menyelesaikan masalah fundamental itu, untuk ya ini menjaga deeskalasi di area Timur Tengah, bagaimana peran negara-negara di Timur Tengah tadi itu untuk menjaga agar ketegangan sudah tidak ada lagi, bisa betul-betul diselesaikan lewat gencatan senjata? Dan di balik itu kan sebenarnya ini menunjukkan kekuatan diplomasi ya yang dilakukan, termasuk dilakukan oleh Qatar. Dan biar bagaimanapun diplomasi itu kan membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi ya. Kenapa kemudian Trump begitu cepat mengalami perubahan, kadang bimbang ya, antara tetap setia dengan Amerika atau kemudian melihat ya peluang yang lain untuk perdamaian. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa minggu sebelumnya kan ada lawatan Trump ya ke Saudi, kemudian ke Qatar, ke Uni Emirat, yang itu mendapatkan investasi yang sangat fantastis ya dari ketiga negara besar itu, hampir mencapai 2-3 triliun US dollar, yang itu bukan angka yang kecil bagi Amerika ya, yang sedang dalam kondisi ekonominya juga tidak baik-baik saja. Dari Qatar kan hampir dapat 1,7 triliun US, termasuk juga rencana untuk digantikan pesawat kepresidenan dari Amerika yang itu disumbang oleh Qatar, kemudian juga demikian. Jadi tawaran perang pasti akan ditimbang ya, apakah mau berperang atau mengambil keuntungan dari investasi itu. Trump sebagai seorang pengusaha pasti kemudian lebih suka untuk mendapatkan. Nah soal itu juga, kalau Mas Syarki, kalau Anda membacanya, sebenarnya bagaimana sikap Amerika Serikat setelah mengumumkan adanya gencatan senjata, tapi ketegangan dari Israel itu masih diumumkan, begitu juga dengan militer Amerika Serikat yang masih berada di sekitaran wilayah Iran. Bagaimana Anda membaca sikap AS ini? Ya, Amerika memiliki pasukan yang digelar di sekeliling wilayah Iran itu ya sebetulnya itu untuk memang menampilkan sebagai kekuatan dominan sebagai polisi dunia. Namun dari apa yang kita lihat, bahwa Amerika tetap menginginkan peran utama di Timur Tengah dan tidak menginginkan konflik ini berlanjut.
sudah cukup Israel membuat masalah dengan Gaza yang belum selesai, nggak tahu bagaimana menyelesaikan atau caranya. Dan ingat, mereka itu memisahkan antara Palestina dengan Israel dan Israel dengan Iran. Jadi dia tidak mau bahwa Iran itu pembenarannya karena bela Palestina. Itu tidak bisa. Houthi bela Palestina tidak bisa. Urusan Israel dengan Iran itu urusan bentrok itu sendiri, antara Israel dengan Palestina itu bentrok itu sendiri. Jadi tidak, kalau kita kan logikanya, kita semua berjuang membela Palestina. Tetapi di mata mereka, dan itu jangan merugikan kalau mereka berpikir ini membela itu. Jadi khusus untuk Palestina, urusannya sendiri, urusan Iran, urusan sendiri. Jadi nggak ada kaitan antara membela asasi manusia tadi. Itu memang pakemnya Amerika di situ. Cuman memang harus kita perhatikan bahwa kepentingan Amerika yang utama dalam keputusan ini agar Amerika tetap menjadi leading atau pemimpin dalam politik di geopolitik di Timur Tengah. Oke, Mas Syarki, Iran kan berkali-kali menegaskan kalau akan melakukan serangan balasan bagi siapapun yang juga melakukan serangan. Dengan kita tahu fakta bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu tersebar di 8 negara. Apabila eskalasi ini berlanjut, haruskah diwaspadai akhirnya perang antara Iran dan Israel bisa melibatkan 8 negara ini? Untuk apa Iran menyerang? Untungnya apa? Kan sudah dikalkulasi. Jadi kan semua keuntungan itu kan bukan secara real berperangnya, tetapi bagaimana nama yang diperoleh, sambutan masyarakat, perhatian dunia, dan keuntungan apa. Perang dan diplomasi itu sama-sama adalah tawar-menawar, di mana diplomasi secara damai, perang secara kekerasan. Namun sebetulnya perang lanjut diplomasi lanjut perang, dan perang itu kan juga hanya perang militer, tapi ada perang ekonomi dan perang informasional. Namun sekarang di era media sosial ini, kadang-kadang pertempuran itu cukup hanya sekian persen, tetapi pembesarannya dengan media informasi, media perang informasi itu lebih besar. Sehingga bisa kita lihat untuk apa untungnya Iran melanjutkan. Karena secara informasi dia sudah menang, terus terang Amerika dan Israel ini sudah kalah dalam perang informasi dengan Iran. Di mana setelah minggu ketiga saat Iran berhasil mengcounter dan berhasil menyerang, dan meskipun hanya 10-20% rudal masuk, itu sepenuhnya bahwa Iran sebagai negara yang kelihatan lebih lemah, tetapi dia berhasil menghancurkan atau menghilangkan image dari Israel sebagai negara yang tangguh, tidak terkalahkan, dan akhirnya Israel mencari bantuan Amerika. Itu nggak bisa dihapus dengan mudah. Dan Iran sudah mencapai tujuannya dengan segala kehancuran dia alami, dia sudah mencapai tujuannya. Satu, tidak ada melakukan serangan proporsional juga ya, berarti? Nuklirnya hancur. Yang kedua, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Iran kalah oleh Israel. Itu mudah kemenangan bagi Iran. Itu yang pertama. Nah, kalau Mas Yo mungkin boleh singkat saja, artinya siapa negara yang akan bisa mampu menengahi konflik ini, menjaga agar deeskalasi terus terjadi, gencatan senjata betul-betul bisa dilakukan, tidak ada konflik lanjutan antara keduanya? Ya tentu kan penjaminannya adalah Mas Yo, bisa dengar suara studio? Ya, negara-negara Teluk, kemudian Amerika berkepentingan untuk menjaga eksistensi Israel, dan Iran juga saya kira ya menjadi hal utama menentukan atas konflik dan stabilitas yang ada di situ. 3 elemen itu saya kira di luar ya aktor-aktor yang lain saya kira menjadi penting untuk bisa menyelesaikan masalah di kawasan. Oke, baik. Mas Yo Mahmudi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, dan Marsma Agung Sasongko Jati, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, saudara.